Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam, ini anak-anak saya ajari fikih, kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhadarun damu, nggak punya hak untuk kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang muslim. Nah kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir, Ali ku geblek, wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul haq ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul haq, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Jadi dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatu. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilaku. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufur. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti ini. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah ada disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini, pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mak. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fakir semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit, takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Pak Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah.
Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat-dekat syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati tidak kali ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa, yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi benar, yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah banyak. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau, jadi kota judi. Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gambarnya wong udo dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan, akhirnya rapat isu. Tapi barokah, tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan asal lawannya batil, kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu tidak boleh. Karena kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan,
dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah SAW, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus." Nah, di pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram, mau nggak ikut bikin kok minum. Enak tamu, toko mangan, sing masak kangelan loh. Itu jajan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rudi, sing gedhekno aku, sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif ya orang Kenya tadi, apa negeri ya? Niger. Malah gak layak itu tadi orang ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu, tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir itu termasuk dia DPO, ternyata setelah ada intelijen beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler gak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Nah tanya ini Mas, iya Mas ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu, jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut, itu saya tidak tahu itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata dibalik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ, ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa Bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan, kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan, saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah Bu, kamu di rumah saja, nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya jasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak terima itu satu, kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garam. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Pak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang. Ya seperti itu. Paham? Makanya
Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya sama-sama ekstrem. Nah ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrem, tapi ekstrem yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtulu ka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Hasil Ammar ditemui sama ya Muawiyah. Al-ana dhuhara bi anafiati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini. Laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, terus Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim, tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayatnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayat ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laisa bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil, anaknya kiai butuh kiai, saya itu ya mulang tuh senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrem gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja, rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya.
saya akan minta zat yang dimintai. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh, orang mikir seperti itu. Mang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rajul adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu, dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhir. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu, masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Dan ini saya harap santri-santri matolek, putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, metode hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain yang ngawal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikirnya. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok amr itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahlil balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamr diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamr harus apa? Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang karek ngedebat. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang, no, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi ceritakan Mas Natif. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal?
Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Nah, ya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja. Yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci si sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika Abu Bakar bikin Baitul Mal, ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, gua Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mbak gak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer pun ditunjuk, ya digaji pakai Diwanul Murtazikoh. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, gua Rasulullah, mbak tidak tertib pun tetap negara stabil. Nggak ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau enggak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtazikoh. Utsman juga sama, di manage negara. Sayyidina Ali juga di manage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tak cerita nih masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakarin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin sama Nazif, gak bikin pelaturan, habis pun. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badullah dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem tok nggak ada. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini kulitu alas tubuh khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diatur lain ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya khasnya Rasulullah sebagai apa? Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena tidak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator, saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual, mahada ya Ali, ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah, aturan mediator itu tidak ada di Quran, bahwa kalau kita perang harus ada mediator, itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliyah. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shikok, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan, wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan
istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teknik. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau wahdi." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis itu nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa. Ya berangkat tapi gerem. Gerem banget. Jadi berangkatnya ya bergerem. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini sabian. Tapi tetap mangkat. Geremang. Ya geremang nganti neng medan perang ya cek. Cek geremang. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran mah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstreman. Sing jelas itu gremeng. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Aku ora ro saking gobloke wong banget. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Kayaknya orang. Wes disangoni jadi buat wabil khusus. Wabil fadilah. Padahal kalau sing terusin wabil fadilah wal karomah. Wal musibah bahwa itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau wahdi." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Jika cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis itu nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa. Ya berangkat tapi gerem. Gerem banget. Jadi berangkatnya ya bergerem. Sayangnya Nabi, harapan Nabi ini sabian. Tapi tetap mangkat. Geremang. Ya geremang nganti neng medan perang ya cek. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran mah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstreman. Sing jelas itu gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, saiki jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gerem. Wah itu serah lam yajid arbal jannah. Dapat kalau ambune wong kuat. Nah geremeng lah, sekali kayak ikhlas. Sekali geremeng tak lapor pangeran jumlah mlebu swarga. Protes lagi mlebu swarga, cek geremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif kelebihannya. Jangan kira geremeng itu buruk, enggak. Geremenglah tetap berangkat. Artinya geremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae geremeng ya lah basaria. Tapi tetap kalau gue yang jadi sahabat ideologis tetap rajin kan apa?
bekar-bekar lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh. Bareng untuk perang Badar, sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hada masra'u Abi Jahal, wa hada masra'u Qadha. Itu disebut-sebut. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah para menang. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal. Nopo? Masra'u nopo? Abi Jahal. Akhirnya wis perang tenang. Nah perang itu yang dinggon canom itu penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jawabannya apa? Fatah. Canom itu penting. Ya sak menit-menit itu canom. Cek brewo itu cek. Saya ngi sunah Rasulullah ini juga brewo itu orang. Apalagi Quran. Itu perang itu wong Ansor Mas. Itu wong nom. Lan canom itu penting. Wong Ansor itu ora Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora Abu Jahal, ana saudara kembar. Jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ammi, mulai dhisik wong Arab padha ngene sama ora dulur lanang. Wis sepuh dipanggil apa? Ammi. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah takok ya, Wek. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi jare aku ben. Terus fawwala in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran cara dene karo Wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Caloro sakno. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adagun nabi. Tapi ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jaya ngono. Paham kok? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal guling ngene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi iku biilah. Nah Allah ubi nafsi. Mulane misale ana hadis kok kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia sawid ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaatan dalile apa? Mangdal dia sawid tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok ora karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh betul. Kok akeh ya itu. Saya kelas 0 tenang. Tahu. Gue aja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsihi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dari juga ada syafaat kecuali milik Allah, ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buang ya buang cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buang. Gampang toh ngaji? Paham? Nggih. Gampang toh? Ayo gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawab terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu to, Gus. Wong malaikat mati kowe gowo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya.
Data database yang wong mati itu sopo. Melapit paten ijek pidato dhisik. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, pancen ya tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, kira tau wedi misalnya. Sebenarnya tuh, aku jajar Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh menteleng itu, aku tenan. Balik kok neng kene. Padahal prosedur itu tak matikan neng kene. Iya. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamu deh kok dipentelengi. Saya Fadilah apa? Pentelengi itu tak terima. Nabi kan wani bully malaikat Nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe ku piye tamuku kok pentelengi ku? Wong ora tak omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham tuh. Terus wah akhirnya suwe-suwe itu Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya toh aku ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi barang roh Israel. Balik lah wedi toh. Wedi balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung roh ini. Niku ya Nabi Sulaiman kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Coba akhirnya berarti. Iya. Wah dia semua ke Israel. Sajane wis kesudah pejabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di malah Tuhan wajar langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya dari peristiwa itu Israel takut, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan kula. Terus sama aku mati takut Israel. Lah kalau diri kira apa yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari koroke awor aku. Wah, aman. Karena standarnya kan ning. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah, la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus bagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi wa bi'ilami. Jom yang jelas ya. Oh, pinternya. Sajane ngasih prize sah. Sudah pinter kok. Lha kula direncanakan kan 2 minggu, sesuai sak wulan sesuk 3 wulan. Mergo wis pil kok. Wis pinter. Dadi poso sekolah ra ono khatame kok. Iki apa-apa, mahasiswa kira 4 tahun ya? Tahun. Padahal iki 3 tahun, gak setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini. Lu sing goblok gurune apa murid? Lho di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya lek mulang nanti. Khatam malah nggak khatam. Udah ngorong khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang jeneng saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat tak apa. Jadi jelas saja ini gampang kok ngaji itu gampang ya, tapi kok syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila saya fasehu napa. Wong maknani layak alam wa illahu terus kecangkeman pun binti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran? Terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dinger-ikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu. Kayak tadi ayat di surat Jin ya tadi. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya? Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Wong pondok di, tapi yo mau urun selawatan kok. Selawat ini Surabaya. Mapal tanggalnya khatam. Kalau kula ra mutu, ngaji niku ra mutu. Sak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten kuwi lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nanteng ya, tapi di bang raja wabi tak balik
Tapi cara harap diganjar. Wong lapate ra jelas. Lha lapate piye ora jelas. Ora jelas ya kan. Iku piye jek lapate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye jek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe. Ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jari gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum. Wis ora wong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas wong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang papat dong ngamuk beno dong ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan dadi salat. Ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalem putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kalau saking mriki yo lebih. Sahabat-sahabat sing gak mulim-mulim kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi bareng pas salat geger ana geger-geger Nabi esok. Niku wonten salat omongan jamu munib. Munib mirip kan wedi Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Abe Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ya, "Jom, wong desa jam jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat itu bisian ambek pangeran. Jadi salat itu hubungane mbek pangeran. Ya mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus wae suhu via kalamun adamiyur berhubung salat itu momen omongan mbek pangeran ya ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari ora kok. Tadi waktu itu dipek merangin. Fawa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min rasul. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kau itu. Jadi waktu itu enggak ada batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran mah. Ya orang omongan ambek lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini lagi senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu sedebat. Oh, kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu adin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngandani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, itu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi karepe. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia nggak tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, apa ngono kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lo bayar pajak kok. Amin apa? Protes. Pantas protes aku ulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama boy, sudah motor mau blong. Kok kira mengrata nela